Film dimulai di sebuah pangkalan militer Korps Marinir Amerika Serikat. Dan di sini kita langsung diperkenalkan kepada satu-satunya anggota pasukan khusus wanita berpangkat mayor bernama Ellison, yang secara kebetulan saat ini ia akan berlatih tanding melawan dua anggota pria sekaligus. Nah, dari apa yang dilihat barusan, maka kita pun sudah bisa menyimpulkan jika Ellison memiliki kemampuan yang cukup mumpuni sebagai anggota pasukan khusus. Begitupun dengan sang paman yang juga turut hadir di sana bernama Sam, yang tampak merasa bangga melihat kemampuan ponakannya tersebut. Sam sendiri merupakan agen senior yang kini menjabat sebagai ketua dari Badan Secret Service yang memiliki tugas utama dalam hal pengawalan presiden atau biasa disebut dengan Pas Pampres. When you think you've won, never let your guard down, Major. Kemudian mereka berdua pun lanjut bertemu di sebuah bar untuk sekedar minum sambil berbincang santai. Namun kala itu tiba-tiba Ellison tampak dibuat terkejut seolah tak percaya ketika sang paman menawarinya secara langsung untuk menjadi anggota Secret Service, yang tentu saja ia pun tanpa pikir panjang langsung menerimanya. For someone with your exact training. Secret Service? You ready to come work for Uncle Sam? Hell yes. Keesokan harinya, Sam pun langsung membawa ponakannya ini untuk menuju istana kepresidenan, yaitu Gedung Putih. Lantas Ellison pun bertanya tentang apa tugas pertama dirinya setelah menjadi anggota Badan Secret Service, yang ternyata hanya dipekerjakan untuk menyiapkan kopi dan donat bagi para staf dan tamu istana. Donut duty, huh? Sekarang kita pun akan diperkenalkan kepada sang presiden Amerika Serikat yang baru terpilih bernama Dallas Edward. Dan diketahui kalau saat ini pemerintah Amerika akan menjalin kerjasama dengan negara Astopia dalam hal penambangan minyak bumi dan gas alam. Meskipun banyak yang kurang setuju perihal kerjasama tersebut karena akan menimbulkan ancaman keamanan dari para kartel dan kelompok militan yang ada di Astopia. Namun itu tak membuat sang presiden gentar dan justru semakin yakin akan keputusannya tersebut. When has the United States been afraid of this cartel? Daily briefings, all the back channels. Rencananya sang presiden akan terbang menuju negara Astopia pada esok hari. Sekaligus akan menjadi tugas Sam dan para anggotanya di Badan Secret Service untuk melakukan pengawalan. Dan secara kebetulan saat itu salah satu anggota Sam harus absen dikarenakan sedang sakit. Maka ia pun tanpa ragu langsung menunjuk Ellison untuk menggantikan posisinya. The commissary handles the donuts and coffee. You're on Air Force One. My agent's called in sick, so I need you on the team. Sementara itu di negara Astopia sendiri kita pun akan diperkenalkan kepada seorang jenderal sekaligus pemimpin dari kelompok oposisi bernama Radinov. Saat itu kebetulan ia pun tengah menonton televisi yang menyiarkan tentang Presiden Amerika yaitu Edward akan segera terbang ke Astopia untuk melakukan kesepakatan kerjasama pada esok hari. Radinov sendiri merupakan orang yang menolak keras dengan rencana pemerintahannya tersebut dan tentunya tak akan pernah rela jika negaranya sampai bekerja sama dengan pihak Amerika Serikat, mengingat selama ini kekuatannya bisa tumbuh dan berkembang lebih besar berkat sumber daya alam negaranya yang bisa ia kuasai. Maka sudah jelas ia pun begitu khawatir kalau ruang lingkupnya akan tertutup jika sampai Amerika berhasil mengambil alih semuanya. I'm not hearing you. Dan sekarang di hadapannya sudah ada Perdana Menteri dalam keadaan skat. Radinov menilai kalau si Perdana Menteri ini telah mengkhianati negaranya sendiri lantaran sudah menjadi pejabat utama yang menengahi kesepakatan kerjasama dengan pihak Amerika. Maka ia pun tanpa basa-basi langsung menyuruh tangan kanannya ini yang bernama Bahrudin untuk segera menghabisinya saat itu juga. Tomorrow's going to be historic. President Edwards is right about one. Nah, untuk menggagalkan kerjasama pemerintahannya tersebut, Radinov pun berencana akan membajak pesawat kepresidenan Amerika Serikat yaitu Air Force One atau biasa disebut dengan APO. Bahkan ia pun langsung mengirim serta menugaskan para agen terbaiknya untuk segera memulai aksinya. Yes, we are here to take back our country. Dan sekarang kita pun kembali dibawa ke negara Amerika Serikat, di mana malam itu anak buah Radinov berhasil menghabisi seorang agen data logistik penerbangan dari pesawat Air Force One. Di sini ia pun bisa dengan mudah mengakses database dari pesawat APO dan langsung mengirimnya ke seorang IT yang ada di markas pusat Radinov untuk mulai melakukan peretasan, sehingga mereka pun bisa dengan mudah memegang kendali terhadap sistem pusat milik pesawat Air Force One.
Dan di malam yang sama anak buah Radinov yang lain pun berhasil membuat pilot pesawat Apo tak bisa berkutik lagi setelah tiba-tiba mendapat ancaman. Sang pilot diminta agar dirinya membatalkan jadwal penerbangan esok hari dengan berpura-pura izin sakit supaya anak buah Radinov ini bisa mengambil alih posisinya. Dan bahkan secara mengejutkan ia pun sudah mendapatkan data dari si pilot pengganti. Martinez, I have a family emergency I need to address. Tell Dan I appreciate it. I won't be making tomorrow's itinerary. Lanjut di keesokan harinya, tampak beberapa anak buah Radinov pun sudah berada di pesawat Apo, termasuk si pilot gadungan tanpa ada satupun orang yang mencurigainya. Begitupun dengan Sam dan Allison bersama para anggota Badan Secret Service lainnya yang juga sudah bersiap di sana. Meskipun saat itu Sam sudah menerima laporan tentang satu anggotanya yang absen secara mendadak dan belum memeriksa dua anggota baru secara mendalam, tapi itu tak membuat dirinya khawatir lantaran pihaknya selalu mempunyai anggota cadangan yang selalu siaga. Set people on hand for last minute contingency stuff. Richards is a no-show, so we still have 2 people that haven't checked in. Ellie's in Plan Z, but I'm a big fan of Plan A. Recovered. Of course, we always have people on hand. Tak lama kemudian, Presiden Dallas Edward pun tiba di sana dan langsung disambut oleh para staf dan juga beberapa orang wartawan. Lantas ia pun segera dibawa menuju ke sebuah ruangan khusus kepresidenan dan singkatnya pesawat Air Force One pun sudah lepas landas meninggalkan bandara untuk menuju ke negara Astopia tanpa mereka sadari tentang adanya beberapa orang anak buah Radinov. Selama perjalanan, pesawat akan berkomunikasi dengan pemandu lalu lintas udara yang ada di pangkalan AU Amerika Serikat. Namun tentunya IT Radinov telah mengkamuflase titik koordinat pesawat agar terlihat mengudara di jalur semestinya. Come in, please. The plane is ours. Di tengah perjalanan, sang presiden pun sempat mendapat pertanyaan yang mengintimidasi dari seorang wartawan yang berasal dari negara Astopia. Dan di waktu yang bersamaan, saya merasa heran ketika baru menyadari jika koneksi internetnya telah mati, yang tentunya hal tak normal terjadi di pesawat khusus sekelas Air Force One. Lalu kemudian mereka pun tiba-tiba harus dibuat terkejut saat mendengar suara Jenderal Radinov untuk sekedar menyapa sang presiden sekaligus menyampaikan jika pesawat kini telah mereka bajak dan akan segera kembali menghubungi Edward untuk memberitahu apa permintaannya. No cellular or satellite source base. Tracking a radar goes. All communications have been blocked. I'll be back in touch shortly. Sit back and enjoy the ride. Di sini Sam pun langsung membagi tugas kepada para anggota Badan Secret Service dengan memerintahkan 2 orang anak buahnya membawa sang presiden masuk ke sebuah ruangan aman. Namun sialnya 2 orang anggota lainnya bisa dengan mudah dihabisi oleh anak buah Radinov saat akan memeriksa si pilot pesawat. Sementara itu tampak si wartawan asal Astopia mengalami sesak lantaran menderita asma. Saat itu ia pun beralasan ingin mengambil inhaler di dalam tasnya. Namun ternyata pria ini malah mengambil senpinya dan langsung menghabisi satu anggota Secret Service dengan begitu mudah. Karena ternyata wartawan tersebut merupakan salah satu bagian dari anak buah Jenderal Radinov. I'm taking your plane. By now you're probably... Di sisi lain, Sam dan Allison yang tengah berada di ruangan senjata mendengar si pilot gadungan memberikan pengumuman kalau pesawat Air Force One kini sudah sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Lalu kemudian ia pun langsung merubah rute pesawat hingga terjadi guncangan sekaligus membuat Sam terjatuh dan harus terluka akibat tertusuk sebuah besi kecil di bagian pahanya. Nah, meskipun saat itu pesawat sudah berpindah dari jalur semestinya, namun pemandu lalu lintas udara masih melihat titik navigasi hantu, sehingga si petugas pun tampak terlihat santai tanpa merasa curiga sama sekali. Will they see what's happening to Air Force? Kemudian si pilot gadungan pun meminta sang presiden agar dirinya segera keluar dari ruangan aman dan ikut bergabung dengan para sandera yang lain, sambil mengancam kalau mereka akan menghabisi semuanya jika Edward tak menuruti perintah. 40 seconds, Mr. President. 20 seconds. Wait! Hingga akhirnya sang presiden pun harus menuruti permintaannya untuk bergabung bersama yang lain. Namun sempat terjadi ketegangan di sana ketika 2 orang anggota Secret Service pengawal presiden bersikeras menolak untuk menurunkan senjatanya. Sampai tiba-tiba, Your weapons down! Tell your agents to put their weapons down.
Selanjutnya sang presiden pun dibawa ke ruangan pribadinya untuk berkomunikasi langsung dengan Radinov. Nah, di sini Radinov pun menyampaikan permintaannya kepada Edward untuk melakukan pengumuman tentang pembatalan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Amerika dan Astopia dalam 1 jam ke depan. Dan jika dirinya sampai berani menolak, maka Radinov pun tak akan ragu memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi semua sandera termasuk Edward itu sendiri. And if you say no, I'll simply kill all of you. You have 1 hour. Setelah itu Radinov pun meminta salah satu anak buahnya, yaitu si wartawan palsu, untuk mengawasi sang presiden agar dirinya tak berbuat macam-macam. Namun sepertinya Edward pun tak ingin berdiam diri begitu saja, layaknya seorang pengecut yang tak memiliki nyali. Hingga tiba-tiba dan meskipun keberaniannya tersebut tak merubah situasi apapun, tapi setidaknya sang presiden sudah berusaha untuk melawan. Kemudian di sisi lain Sam memberi Allison tugas agar dirinya fokus melindungi sang presiden, sementara dirinya akan mencoba untuk menyelamatkan para sandera. I'm only gonna slow you down. You're faster, more mobile than I am. Go. Sekarang Allison pun sudah berada di luar ruangan khusus kepresidenan tepat ketika salah satu anak buah Radinov masuk ke sana. Lalu kemudian pria itu memberikan daftar anggota Secret Service yang masih tersisa, yaitu Sam dan Allison. Dan di sini mereka pun bergantian dalam bertugas, di mana pria sebelumnya memilih untuk pergi menyisir setiap bagian pesawat guna mencari keberadaan Sam dan Allison, tanpa ia sadari jika Allison kini tengah bersiap untuk melakukan serangan terhadap rekannya di dalam. Pertarungan pun berjalan cukup sengit, di mana saat itu Allison harus mengalami beberapa luka akibat serangan yang dilancarkan oleh salah satu anak buah terbaik dari Jenderal Radinov ini. Namun sebagai pasukan khusus yang memiliki mental sekaligus kemampuan mumpuni, ia pun mampu bertahan dan membalikkan keadaan hingga akhirnya berhasil menghabisi pria tersebut. Selanjutnya ia pun segera membawa sang presiden menuju ke ruangan pintu keluar darurat dan langsung mempersiapkan perlengkapannya. Kemudian di sisi lain Sam mampu membuat satu anak buah Radinov terkejut hingga lanjut melakukan pertarungan, sebelum akhirnya salah satu dari mereka muncul dan berhasil melumpuhkan paman Sam dengan mudah. Namun saat itu si wartawan palsu ini pun harus dibuat geram ketika tak mendapat jawaban dari rekannya lantaran sudah tewas dalam pertarungan melawan Allison. Lantas ia pun lanjut menghubungi si pilot gadungan untuk memintanya pergi ke pintu keluar darurat, karena ia sudah yakin jika Allison akan membawa sang presiden menuju ke sana sebagai satu-satunya jalan keluar. To the emergency exit in case they try to get out that way. Free with the last Secret Service agent. Selanjutnya anak buah Radinov ini pun mengancam bahwa mereka tak akan segan untuk menghabisi paman Sam serta para sandera jika Allison dan Edward tak menyerahkan diri saat itu juga. Mendengar ancaman tersebut, Edward pun sempat berniat akan menuruti keinginan mereka lantaran khawatir dengan nasib para sandera dan tentunya paman Sam. Namun Allison mengatakan jika niatnya itu tak akan mampu merubah situasinya menjadi lebih baik, karena bagaimanapun juga anak buah Radinov tak mungkin menurunkan para sandera dalam keadaan utuh sekalipun sang presiden menyerahkan diri. You protect Falcon at all costs. The president, but with all due respect, sir, right now I am the only Secret Service. Hingga tak lama kemudian mereka berdua pun mendengar beberapa kali letupan senpi, yaitu sebagai tanda jika anak buah Radinov telah mengeksekusi para sandera dan juga sang paman. But you are all dead. Well, I guess that's one down. Setelah berhasil menghabisi si pilot gadungan, Allison pun nekat membawa sang presiden untuk keluar dari pesawat Apo dengan terjun menggunakan parasut. Tak lama kemudian, para anak buah Radinov pun sudah menyadari hal tersebut dan langsung melaporkan tentang kaburnya sang presiden Edward bersama satu orang agen Secret Service, yaitu Allison. Lantas mereka pun mulai memperlihatkan titik koordinat asli dari pesawat Apo, yang tentunya kini sudah berada di jalur yang salah, di mana saat itu juga segera direspon oleh pemandu lintasan udara yang ada di pangkalan AU karena mulai kehilangan kontak. Oh my god. They'll start a search in the wrong place. Kemudian mereka pun mulai melacak lokasi pendaratan sang presiden dan Allison yang diperkirakan akan mendarat di sebuah lembah, dan tanpa membuang waktu lagi, Radinov pun langsung mengerahkan banyak pasukannya untuk segera mengejar mereka.
Dan kini pemerintah pun sudah mengerahkan badan intelijen guna mencari keberadaan pesawat Air Force One. Meskipun mereka mulai beranggapan bahwa tak akan mungkin ada yang selamat dalam insiden tersebut, maka dari itu sang Wapres pun menugaskan Kepala Staf Kepresidenan yang bernama Miller agar segera pergi menuju Astopia guna meyakinkan Presiden Bosik jika pihak Amerika masih berkomitmen dalam hal kerjasama dengan mereka. This president is not to revoke President Edward's signature. Sementara itu sang presiden dan Ellison berhasil mendarat dengan selamat di sebuah lokasi yang dikelilingi oleh gunung, namun tak bisa segera meminta bantuan karena tak mendapatkan sinyal. Maka saat itu mereka pun langsung bergerak cepat menaiki bukit, tentunya dengan harapan mampu menangkap sinyal dan segera meminta bantuan. I'm fine, Agent Miles. Unless you need a break. Dan setibanya di atas, ternyata mereka pun belum juga bisa mendapatkan sinyal. Namun untungnya terdapat sebuah pondok kosong yang sepertinya aman untuk mereka gunakan sebagai tempat beristirahat serta mengobati luka-lukanya. Let's get you patched up. Di malam harinya, Ellison pun memberanikan diri untuk menjahit luka sang presiden sambil menyampaikan kecurigaannya tentang adanya keterlibatan dari orang dalam yang membantu anak buah Radinov untuk membajak pesawat Air Force One. Karena menurutnya akan sangat sulit bagi siapapun membajak pesawat sekelas Apo jika tanpa adanya bantuan dari dalam. There would have to be someone close to you. Someone on the inside that gave him everything. Lanjut di keesokan paginya, mereka pun langsung bergerak cepat guna segera meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba saat itu Ellison pun seketika menghentikan langkahnya lantaran sudah merasakan jika mereka berdua tengah berada dalam pantauan. Hingga inilah yang terjadi. Meskipun telah berhasil menghabisi beberapa orang, namun ternyata anak buah Radinov ini datang dengan jumlah yang begitu banyak. Dan tentunya menjadi hal yang sulit bagi sang presiden dan Ellison untuk dapat meloloskan diri dari kepungan mereka, sehingga Ellison pun bisa dengan mudah dilumpuhkan. Ketika tersadar, ia pun sudah dalam kondisi terikat, begitu juga dengan sang presiden yang sudah berada tepat di hadapannya. Namun meskipun demikian, kita bisa melihat kalau sang presiden ini tampak terlihat sangat santai tanpa ada rasa panik di wajahnya, lantaran ia begitu yakin dengan kemampuan Ellison yang pasti sudah memiliki rencana untuk menghadapi situasi seperti ini. Our best bet is going to be to make a play for time, Mr. President. Sementara itu, Radinov menerima laporan jika wakil presiden Amerika akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasamanya dengan negara Astopia. Maka saat itu ia pun langsung meminta sang presiden agar ikut menuju ke ruangan pribadinya, agar ia segera menuruti permintaannya, yaitu mencabut atau membatalkan kerjasamanya dengan pemerintah Astopia dalam bentuk video yang nantinya akan mereka rilis. Recorded video statement that we will release. You will kill this deal. Namun saat itu Radinov pun semakin dibuat geram dengan sikap sang presiden yang masih berniat melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Astopia dan tak akan pernah merubah keputusannya sekalipun ia harus mendapatkan siksaan atau bahkan dibunuh jika memang diperlukan. Nah, di sini Radinov pun sudah mulai menyadari jika sampai kapanpun sang presiden tak akan pernah menuruti keinginannya untuk mencabut kesepakatan kerjasama. Maka dari itu ia pun mulai mencoba metode lain, yaitu berusaha menakut-nakuti sang presiden dengan cara mengalihkan ancamannya kepada Ellison. Di mana saat itu Radinov berusaha menyerang psikologis sang presiden dengan mengatakan tentang penderitaan Ellison yang ternyata berhasil membuat keteguhan hati sang presiden Edward menjadi goyah. Sementara itu di sisi lain kita pun justru akan melihat kejadian sebaliknya dari apa yang Radinov sampaikan. Ketika Bahrudin tampak sudah sangat merasa percaya diri bakal bisa dengan mudah memberi penderitaan kepada Ellison dan dengan sengaja membuka borgolnya tanpa ia sadari jika hal tersebut merupakan sebuah kesalahan besar. Karena inilah yang terjadi. Rupanya orang yang Radinov anggap sebagai anak buah paling kejam pun ternyata tak mampu berkutik sama sekali ketika menghadapi salah satu anggota pasukan khusus terbaik bernama Ellison, di mana kala itu Bahrudin terus menjadi bulan-bulanan si wanita pirang tersebut hingga akhirnya ia pun harus meregang nyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Kembali ke Jenderal Radinov yang sudah meminta dua asisten wanitanya untuk memakeover sang presiden agar nantinya beliau terlihat rapih dan sopan saat pengambilan video pernyataan pembatalan kerjasama. Dan sepertinya Radinov pun akan segera mendapatkan apa yang ia inginkan saat ini, lantaran ia melihat sang presiden sudah sangat pasrah untuk mengikuti perintahnya. Padahal ia belum menyadari tentang Ellison yang kini tengah membrutal tanpa ada yang bisa menghentikannya, terus menghabisi satu persatu pasukan yang menghadangnya.
Sampai sejauh ini kita pun bisa melihat bagaimana kemampuan Ellison yang hingga saat sekarang gadis berambut pirang tersebut masih terus menggila dalam menghabisi para musuh. Dan kala itu Radinov pun seketika harus tiba-tiba dibuat kaget ketika mendengar beberapa kali letupan senjata di luar, juga sekaligus membuat wajah sang jenderal ini pun tampak terlihat panik. Sounds like she is already. Lantas Radinov pun segera membawa sang presiden untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tepat ketika Ellison sudah mulai menampakkan dirinya di sana. Hingga tiba-tiba sampai di mana Ellison berhasil menghabisi pasukan terakhir Radinov dan hanya menyisakan sang jenderal seorang diri. Seraya mengancam Ellison kalau ia tak segan akan melenyapkan sang presiden. Namun inilah yang terjadi. Certainly lose. Selanjutnya Ellison pun menghubungi markas besar AU untuk mengabarkan jika sang presiden masih selamat dalam keadaan aman bersama dirinya, di mana mereka pun bisa dengan mudah melacak lokasinya. Lalu kemudian langsung menghubungi kepala staf kepresidenan yaitu Miller, yang kebetulan sudah berada di Astopia untuk segera melakukan penjemputan. Send me the coordinates. We're nearby. We'll head right there. Tak lama kemudian Miller pun tiba di lokasi sang presiden berada dengan dikawal oleh 3 orang pasukan khusus. Saat itu ia pun langsung meminta Edward untuk ikut dengannya ke bandara terdekat agar bisa langsung lepas landas lantaran harus segera melakukan konferensi pers. Namun sang presiden ingin Ellison diobati lebih dulu karena bagaimanapun ia merupakan sosok penting yang telah menyelamatkan nyawanya. At ease. You've won. Even when you think you've won, never let your guard down, Major. Nah, ketika sedang diobati, Ellison pun mencoba bertanya tentang keberadaan temannya di satuan khusus bernama Scott Gray. Kemudian pria botak ini pun mengaku jika dirinya kenal dengan teman Ellison tersebut, yang seketika membuat Ellison curiga hingga inilah yang terjadi. Sang presiden pun tentu saja merasa terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Ellison barusan. Lantas Ellison pun menjawab kalau ia sudah merasa curiga ketika salah satu dari mereka telah berbohong karena mengaku kenal dengan nama yang sebenarnya ia karang. Sekaligus menduga kalau sepertinya Miller merupakan orang yang telah mengkhianati sang presiden. One of these men claimed to know a soldier named Scott Gray, sir. He isn't here to save you, Mr. President. He's here to kill you. Scott Gray doesn't exist, sir. I made him up. Miles! Allison? I'm sorry, Mr. President. Dan ternyata benar saja, tiba-tiba Miller pun dengan cepat mengeluarkan senpinya, lalu kemudian langsung mengarahkan kepada sang presiden. Bahkan ia pun secara terang-terangan mengaku jika dirinya salah satu orang yang tidak sepakat dengan rencana kerjasama sang presiden dengan negara Astopia. Karena menurutnya cara tersebut tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, sehingga ia pun memutuskan untuk lebih memilih bergabung dengan pihak musuh, yaitu Jenderal Radinov. Hingga inilah yang terjadi. I'm backing Bostic, so I did the same in backing Radinov. You want me dead? Okay, then go. Can we get the hell out of this place? Absolutely. Singkat cerita, kini mereka berdua pun sudah tiba di bandara terdekat guna menunggu bala bantuan tiba. Namun rupanya sang presiden lebih memilih menerbangkan sebuah pesawat kecil yang kebetulan sedang terparkir di sana daripada harus menunggu lama penjemputan datang. Dan film pun tamat. Falcon on board. Bromstein, this is President Dallas Edward.